الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa fid daraini amina qala. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu tahrimil ibadati alal haidi wan nufasai. Ay hadhihi hikmatu tahrimil ibadati alal haidi wan nufasai. Adapun ini itu hikmahnya diharamkan ibadah-ibadah bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Ya. Sebelumnya sudah dijelaskan ya tentang wanita-wanita yang haid dan wanita-wanita yang nifas. Ya, hikmahnya apa itu diharamkan ibadah bagi wanita haid dan wanita yang nifas. Jadi ibadah yang diharamkan di sini ya, adalah ibadah yang berkaitan dengan suci, ya, yang berkaitan dengan suci, ya, suci dari hadas besar. Haramallahu 'alal haidi wan nufasai. Haramallahu telah mengharamkan oleh Allah 'alal haidi atas wanita yang haid wan nufasai dan wanita-wanita yang nifas. Ya. Ada wanita yang haid, ada wanita yang nifas. Allah mengharamkan antusalliya, ya, akan melaksanakan sholat siapa haid dan nufasa. Jadi haram wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas melaksanakan ibadah sholat, hukumnya haram. Ya. Kenapa diharamkan? Li'anna sholata, karena sesungguhnya ibadah sholat itu wukufun baina yadayillahi ta'ala, itu berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Ya, karena ibadah sholat itu hakikatnya ya, kita sedang berdiri di hadapan Allah. Wa munajatun lahu, dan bermunajat kepada Allah. Ya. Jadi munajat itu ya, berbisik-bisik kepada Allah. Ya. Kita punya masalah, kita adukan kepada Allah. Ya. Kita punya hajat, kita mohon, kita berdoa mohon kepada Allah. Namanya munajat. Ya, karena sholat itu berdiri di hadapan Allah dan bermunajat kepada Allah. Wal haidu wan nufasa'u, ya, sedangkan adapun wanita yang haid dan wanita yang nifas mutalawisatani, ya, itu berlumuran keduanya biddami dengan darah. Nah, jadi wanita yang haid dan wanita yang nifas itu adalah wanita yang berlumuran dengan darah. Wa kama annahu la yaliqu bil insani,
Ya, sebagaimana bahwasanya dhamir sa'an itu tidak pantas bagi seorang manusia an nuqabbilah, apa akan menghadap siapa si insan ahadal uzamai, ya, kepada satu di antara pembesar-pembesar. Ya, ada orang besar ya. Ya, jadi nggak pantas tuh seorang manusia menghadap salah satu pembesar, entah salah satu, ya, bisa presiden, ya, bisa gubernur, bisa menteri, bisa raja. Fid dunia, di dalam dunia, wahwa, sedangkan adapun insan itu fitya bin qaziratin, ya, dengan pakaian yang kotor. Ya, ada presiden pakaian kotor, waduh melin. Ya, mutalatiqatin, yang berlumuran bin najasati, dengan najis. Yang ngadep gubernur, ya bajunya ada kotoran binatang misalnya, ya kena teh ayam misalnya, ya bisa diusir dari sana. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya, itu aula, lebih utama, bi ayyata'addaba, ya, dengan bahwasanya beradab siapa si insan fi haqqihi, ya, di dalam haknya Allah Ta'ala. Ya, apalagi Allah, ngadep pada Allah, ya, ngadep raja aja, ngadep gubernur, ya, ya, jangankan ngadep gubernur, ya, ngadep lurah, ya, kalau kita baju kotor bisa diusir, ya. Dan Allah itu lebih utama, ya, untuk kita beradab kepada Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah a'zamu, itu lebih agung, min kulli azimin, dari semua yang agung. Ya, raja agung, Allah lebih agung. Ya, pengusaha agung, Allah lebih agung. Ya, seorang guru agung, Allah lebih agung lagi. Ya. Wa kadzalika, dan seperti yang demikian, ya, demikian haram Allah 'alal haidi wa nufasa antusalia, harama, telah mengharamkan Allah, siapa Allah, alaihi, atas keduanya, haid dan nufasa. Ya, Allah mengharamkan at-tawafa, akan melaksanakan tawaf. Ya, jadi wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, ya, juga diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan tawaf. Ya, karena Rasulullah mengatakan at-tawafu kas-sholati. Ya, jadi tawaf itu seperti ibadah sholat. Ya, harus dalam keadaan suci. Ya, jadi kalau ada perempuan yang sedang haid, dia tawafnya tidak sah. Ada orang nifas, dia tawafnya tidak sah, karena syarat sahnya tawaf itu dalam keadaan suci, seperti kita suci ketika melaksanakan sholat. Ya. Ya, jadi kalau udah tahu kagak suci, kagak sah, dikerjain juga, dilaksanakan juga, oh berarti memain-mainkan ibadah tawaf. Jadi haram. Ya, udah tahu kagak sah, masih dikerjain juga, jadi haram. Berarti main-mainin dia ibadah. Li'annal Ka'bata, karena sesungguhnya Ka'bah, ya, kalau tawaf mengelilingi Ka'bah, aqdasul makanin, itu paling sucinya tempat indallahi, di sisi Allah. Ya, sedangkan Ka'bah itu tempat yang paling suci di sisi Allah. Ya, kita masuk istananya, kalau kaki kita kotor nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, ini, ya, masuk ke dalam Masjidil Haram. Fakhaliqun, ya, fakhaliqun, ya, maka layak bina, dengan kami, annah tarimaha, ya, dengan kita, annah tarimaha, ya, ya, akan memuliakan oleh kita akan Ka'bah. Ya, sudah sepantasnya kita memuliakan Ka'bah. Wa nu'azzimaha, dan mengagungkan oleh kita akan Ka'bah, kita agungkan Ka'bah. Ya, makanya ngelihat Ka'bah aja ada doanya. Ya, ngelihat Ka'bah aja ada doanya. Ya, saking mulia tuh. Ya, Allahumma zid hazal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman, tuh doanya tuh.
Ya Allah, tambahkanlah ya kemuliaan ya Ka'bah ya, wa taziman dan keagungan, wa tasyrifan ya dan kemuliaan. Ya. Jadi setiap orang yang lihat doain Ka'bah biar mulia. Ya, makanya benar-benar mulia tuh Ka'bah. Ya. Makanya orang ya, kalau berangkat umroh yang lihat Ka'bah langsung kadang-kadang langsung menangis dia saking mulianya. Ya, dari mana-mana tuh orang-orang yang beriman kepengen pergi ke sono. Ya, saking mulianya. Fanamna'a, maka mencegah oleh kita minat tawafi, daripada tawaf biha di Ka'bah, nisa'ana ya, kepada wanita-wanita kita, iza kunna, apabila ada siapa nisa fi hadhil hali, di dalam keadaan ini ya, di dalam keadaan ini ya, karena memang kita sudah seharusnya memuliakan, mengagungkan Ka'bah ya, maka wanita yang sedang haid, yang sedang nifas ya, kita larang dia ya, nggak boleh ya, kalau kejadian juga ya haram, hukumnya dosa, nggak dapat pahala, malah dapat dosa ya. Kalau niatnya ingin melecehkan Ka'bah, dia murtad ya, dia keluar dari Islam ya, dia kafir ya, kalau ada niat melecehkan Ka'bah. Wa harramallahu, dan telah mengharamkan oleh Allah alaihim, atas keduanya, haid dan nufasa, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Allah mengharamkan masal mushafi ya, akan menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Wa hamlahu, dan membawa Al-Quran. Wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas diharamkan menyentuh dan membawa Al-Quran ya. Ini kalau dijelasin panjang nih ya, kalau dijelasin panjang. Kenapa? Limura'ati hormati hadal kitabil karimi ya, untuk menjaga kemuliaan inilah kitab yang mulia ya. Makanya ya, memegang Al-Quran itu, mushaf atau membawa, harus dalam keadaan suci ya, suci dari hadas ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar ya. Nggak boleh kita kecuali dalam keadaan darurat, misalnya ada Al-Quran ada di bawah, kalau kita nggak angkat nih ya, ini Al-Quran bisa diinjak-injak nanti ya, sedangkan kita nggak punya wudhu ya, atau mungkin yang melihat itu wanita yang sedang haid ya, tapi dalam keadaan darurat boleh diambil tuh, diletakkan di tempat yang aman biar nggak diinjak-injak ya, dalam keadaan darurat ya. Ya, artinya kalau wanita yang sedang haid ya, atau yang nifas nggak boleh menyentuh Quran ya. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i membaca pun nggak boleh ya. Lalu kalau mau belajar Quran bagaimana ya? Nah, kalau tujuannya belajar boleh ya, tapi sepakat menyentuh Al-Quran nggak boleh ya, kan nggak hafal, harus baca, mau nggak mau disentuh ya. Ya udah, cari Al-Quran yang ada terjemahnya. Kalau ada terjemahnya ya, ada tafsirnya ya, dan tafsir terjemahnya lebih banyak dari Al-Qur'annya ya, maka hukumnya boleh walaupun sedang haid, walaupun sedang nifas ya. Jadi cari Al-Qur'an yang ada terjemahnya ya. Jadi belajar Al-Qur'an jangan berhenti, melancarin Al-Qur'an jangan berhenti gara-gara haid, gara-gara nifas ya. Ya makanya guru-guru ngaji Al-Qur'an mesti ngerti fikih juga tuh ya. Kadang-kadang ada juga tuh ya TPA itu ya, yang anak-anak yang perempuan yang sudah balighah, yang sudah baligh, yang sudah haid, ketika haid ya diliburin dia ya. Haidnya kadang-kadang sampai 8 hari, ada yang 7 hari ya, berarti 8 hari gak belajar Quran ya.
Ya kalau gitu pindah mazhab aja, mazhab Maliki boleh ya membaca Al-Quran ya, apalagi untuk belajar nggak apa-apa ya, jadi jangan diliburin. Kalau diliburin ntar dia kemarin udah lancar jadi nggak lancar lagi ntar. Alladillahul manzilatul aliyatu, yang itu bagi Al-Quran al manzilatul aliyatu, adapun kedudukan yang tinggi, wad darajatu rafi'atu, dan derajat yang luhur ya, karena Al-Quran itu kedudukannya sangat tinggi dan derajatnya luhur ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah ya. Al-Quran adalah firman Allah, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah ya, pada Nabi Muhammad. Bal huwa, bahkan adapun Al-Quran ahammu masadirid dini, itu paling pentingnya sumber-sumber agama ya. Sumber agama tuh banyak ya, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas ya. Nah, itu yang paling tinggi apa? Al-Quran yang paling tinggi, al-Islami, yang sebangsa Islam. Lalu wa haramallahu alaihima, dan telah mengharamkan siapa Allah atas orang yang wanita yang haid dan nifas, asyama, akan berpuasa ya. Jadi wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas haram berpuasa, nggak boleh, nggak sah puasanya. Jadi 5 menit sebelum maghrib atau haid ya, batal puasanya ya, nanti wajib dikodok ya, kecuali dia istihadah ya. Jadi kalau wanita yang istihadah tetap dia wajib melaksanakan sholat, tetap wajib melaksanakan puasa Ramadan, dan boleh digauli oleh suaminya ya. Kalau yang keluar darahnya istihadah ya, jadi harus tahu ilmunya tuh ya, mana darah istihadah dan mana darah haid dan mana darah nifas, harus tahu ya. Lianna nuzulad dami ya, karena sesungguhnya turunnya darah, maksudnya keluarnya darah itu yuhdisu, itu yuhdisu ya, dapat menyebabkan apa? Nuzulud dami al-masyaqqata, akan penderitaan ya, karena wanita yang sedang haid keluar darah ya, menyebabkan dia menderita tuh ya. Kadang-kadang yang sampai perutnya sakit, kepalanya puyeng ya, penderitaan tuh ya, makanya diharamkan puasa ya, nggak boleh puasa ya. Al-azimata, yang besar, wal juhda syadida, dan kepayahan yang sangat payah kalau wanita sedang haid ya, karena darahnya keluar. Wa fi shaumi, dan itu di dalam berpuasa, aidon, hal keadaannya juga, masyaqqatun zahiratun, adapun masyaqqat yang jelas ya. Dan di dalam berpuasa juga ada masyaqqat juga tuh ya, seharian nggak makan nggak minum, badan lemes, perut lapar, kepala puyeng ya, ada masyaqqat juga tuh ya. Faqtadat rahmatullahi ya, ya, maka pasti rahmatnya Allah, alla yajma'a ya, untuk tidak menghimpun ya, siapa Allah alaihima, atas keduanya, alaihima, atas keduanya, wanita yang haid dan wanita yang nifas, baina masyaqqataini, di antara dua masyaqqat, dua penderitaan. Masyaqqatis shaumi ya, di antaranya penderitaan berpuasa, wa masyaqqatid dami, dan penderitaan keluarnya darah
udah menderita, kalau suruh puasa juga ya tambah menderita lagi tuh. Amma hikmatu hormatil istimta'i, adapun hikmahnya haramnya istimta bihima dengan wanita yang haid dan wanita yang nifas, wa wad'ihima, ya, dan menggauli wanita yang haid dan wanita yang nifas fi hadhil halati, di dalam keadaan ini, fali annal atibbaha, maka karena sesungguhnya dokter-dokter itu qad asbatu, sungguh telah menetapkan siapa atibba, ya, anna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian, ya, dararan aziman, ya, itu ada madarat yang besar, ya, diharamkan ya menggauli istrinya ketika istri sedang haid dan nifas, ya, karena ada madarat yang besar. Yalhaqur rajula wal mar'ata, yalhaqu yang melekat atau menimpa apa dararan aziman, ar-rajula kepada laki-laki, wal mar'ata dan wanita, ma'an bersama-sama. Ya, jadi ada madarat di situ. Ya, makanya diharamkan. An-najasatu wallahu a'lam bishawab. Cukup.